Gimana teman-teman, apa kabar? H-99 menuju UTBK, dan artinya sebentar lagi kita bakal lolos ke PTN impian kita di 25 Mei. Waduh, diingetin. Kalian ada yang kurang sehat juga nggak sih? Jujur aku merasa kurang sehat nih. But it's okay. Apa aman ya, Vea? Aman. Wis, aman-aman. Oke, thank you. Aku jadi bingung teman-teman mau ngomong apa. Oke, gimana buat litinnya teman-teman? Apakah ada yang oke, Alfa, thank you. Apakah ada yang mau didiskusiin dulu sebelum kita mulai? Apakah semua berjalan lancar? Gimana buat TO-nya teman-teman? Aku sih rasa kalau litin teman-teman udah jago semua ya, udah jago banget nih, semoga. Tapi kayaknya udah nggak sih kalau litin tuh kayak subtes paling gampang untuk dikerjain. Hai Fiska, oh my god, aku sih pikir gitu ya. Jadi kayak, wah pasti udah jago banget. Lah kayak gitu semua. Iya lagi, bener. Tapi denger-denger kemarin, tapi jujur nih sebel banget sih Miss Oncam. Denger-denger kemarin banyak yang bilang kalau litin subtes susah banget di UTBK 2025, aku kayak jujur itu sedikit sedih sih. Sebenarnya litin tuh subtes gampang teman-teman. Cuman soal-soal anomali ini nih yang bikin litin jadi agak-agak menyebalkan gitu. Oke deh, boleh langsung aja kita bahas soal-soal untuk pemanasan sambil, cari tahu sebenarnya teman-teman ini butuh kali ini nggak setuju kalau gampang. Sambil nyari tahu teman-teman dan aku, pokoknya kita semua deh yang di sini sebenarnya tuh butuh materi apa aja sih yang perlu kita perkuat lagi gitu. Karena aku rasa sebenarnya udah kuat-kuat banget. Soal penjahat, aduh, sulit sekali nih didefinisikan nih. Oke, sambil kita nunggu Nara untuk share screen. Kalian minggu pagi di rumah hujan nggak teman-teman? Jujur banget nih, di sini hujan. Apakah aman, Nara? Sedih banget lagi nggak bisa on cam. Ih, apakah aku nggak on cam ya teman-teman di kalian? Kelihatan nggak, fake? Nggak kelihatan. Tidak ada. Apa di aku doang ya? Di kalian ada share screen nggak, guys? Kenapa sih hujan? Di kalian ada share screen gaks. Kenapa hujan ya? Membuat sinyalku lemah. Wait, ulang. Nggak ada kan masih load. Oke deh. Kayaknya emang nggak bisa on cam ya kalau di tab. Mana laptopku rusak. Semoga bisa nanti di HP. Next pertemuan aku akan upayakan untuk on cam. Aku tuh pengen diskusi litin kita tuh interaktif gitu loh teman-teman. Jadi selama nanti bahas soal aku nggak mau jawab. Maksudnya tuh kayak selama itu bahas soal, teman-teman aja yang jawab untuk, uji nyali bahasa itu. Kayak menurut teman-teman jawabannya apa sih gitu, terus cara ngerjainnya gimana sih gitu. Aku berharap gitu sih teman-teman. Jadi jadi real DWU gitu, diskusi. Aku harapnya gitu teman-teman. Jadi please banget untuk uji nyali bahasa. Wait, ulang. Oke, Nar, oke. Santai. Kalian nggak ada yang mau kasih tahu gitu minggu pagi ngapain aja hari ini? Lah, nggak bisa share screen Alfat. Aduh guys. Siapa yang memberikan hujan? Baru bangun. Fiska.
Fiska Fiska, aduh, malah baru bangun dia. Mana mukanya woi? Jujur ini udah on cam, tapi nggak bisa on cam. Kok nggak mau ya, Fei? Aduh, Nar. Wait wait wait. Kalau masih nggak bisa, ada yang mau begini Kak Kim ya? Failed to start. Iya, nggak bisa kan? Aku nggak bisa on cam di kalian. Nggak tahu kenapa. Ini soalnya akunku yang kedua belum di-acc. Sedih sekali hidup ini emang. Teman-teman ada yang bisa bantu on cam ada yang bisa bantu share screen nggak sih? Huawei getar, Kak. Iya ya, agak-agak sebel beli Huawei nih, tapi udahlah. Aduh aduh aduh, guys. Tunggu ya, guys, tidak bisa share screen, guys. Oke, tunggu ya, guys, tunggu ya, guys. Rela kesini demi lihat kafe. Aduh, maaf ya nggak bisa on cam ini, nggak tahu kenapa ini. Aduh, sedih sekali ini, sedih sekali. Waduh 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 waduh. Aku nggak tahu kenapa nggak bisa, jujur. Nggak bisa on cam, nggak bisa share screen. Coba Nar keluar dulu Nar. Apakah itu menjadi solusi? Kecewa ringan. Aduh. Kalau ini nggak bisa share screen berarti kita diskusinya soalnya ini aja yang ngebayangin sendiri teman-teman. Jadi kayak soal nomor satu nih aku sebutin terus kalian jawab. Yuk, ayo. Oke, boleh dicoba lagi, Nar. Aduh, sama lagi. Ada apa ya, guys? Turun dulu coba, Faye. Naik lagi akun kayaknya turun dulu. Oke, coba 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 coba. Hah? Tadi SS-nya muncul bentar terus ngilang. Iya kan? Kayaknya aku masih tidak bisa. Mm, 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 mm. Bentar ya, guys. Aku cari solusi dulu. Muter. Mm, 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 mm. Kalau on cam-ku emang kayaknya nggak bisa deh. Itu buka lewat HP kah? Kalau share screen lewat laptop. Kalau on cam lewat tab. Tapi kalau on cam memang kayaknya nggak bisa deh kalau di tab. Kalau share screen nggak tahu ini kenapa. Notifku tuh kedengeran ya? Sorry sorry.
Hmm, muncul nggak share screen-nya? Di aku loading sebentar, tapi ada. Tunggu 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 tunggu. Muncul tapi hitam. Aduh guys guys, aku off cam deh. Nah, iya hilang lagi. Yo 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 yo. Sama, di aku muter-muter, kedip doang, kedip. Bentar. Anyway, kalian udah TO belum sih? TO 1? Yang share screen naruh, Fat. Nah, bisa. Oh my god, Nar, keren banget. Nah, si Nara aja. Iya, emang Nara yang share screen dari tadi, bukan aku. Keren banget, Nara, thank you so much. Oh my god oh my god oh my god. Oke, lanjutin akun aku ya, Alfa. Ntar kalau udah pencet aja. Oke, thank you Alfa, thank you so much. Alamak, ada apa dengan laptopku? Udah Bibub, thank you so much Bibub. Oke teman-teman, lanjut ya. Kita 12 menit nih ternyata, maaf banget. Lanjut kita bahas litin yang kedua. Litin yang kedua ini sebenarnya karena teman-teman udah pasti jago-jago banget nih sama litin, jadi kita kayak asah tipis-tipis aja biar makin tajam gitu, buat ngerjain soal litin. Jadi kalau yang dulu target litin, ya 600 lah gitu, kalau sekarang kita targetin litin 800 gitu ya teman-teman, kita imbangin usahanya nih. Boleh di-next Kak Nara. Halo Kak Nara. Halo Nar, apakah bisa di-next Nar? Loh, Nara hilang. Nara Nara. Belum next. Kak Nara di-event nggak sih? Iya lagi. Iya lagi. Aduh, pusing sekali hidup ini guys. Semoga UTBK kita lancar ya. Kocak ngakak. Iya kan guys. Aduh, 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 aduh. Coba yang mau nyumbang laptop. Hai Nar. Sunbird. Kamu nggak bisa dengar suaraku ya? Ini mau sama aku aja nggak, Faye? Boleh, boleh, Bibub. Nara, thank you so much ya, sudah menghadapi berbagai masalah ini. Oke teman-teman, lanjut ya, lanjut sambil nunggu Bibub. Teman-teman udah tahu satu belum? Aku tadi udah tanya kok, belum ada yang jawab. Teman-teman sudah kerjain TO1 alter? Belum. Aduh, ya udah kita kerjain bareng-bareng ya di sini.
Mhm mhm. Jadi nanti tuh bakal ada tunggu, bakal ada beberapa soal yang soalnya itu dari soal TO. Coba on cam lagi dong. Udah nggak bisa. Delete dulu, oke. Nah, boleh di full screen nggak, Ibu? Oke. Coba apakah mhm 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 mhm. Oke, coba ya ada apa enggak? Nah, ada. Oke. Oke, next teman-teman, kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 2. Jadi di halaman 2 itu ada intipan materi aja gitu kalau sekarang tuh kita bakal penyegaran materi, penelusuran tantangan, sama pendalaman soal. Boleh di next lagi. Ini di pasti kamu tahu, itu tuh enggak kok aman, Bibip, aman, sangat aman. Di pasti kamu tahu, jadi itu tuh sebenarnya ngingetin kita aja tentang litin, bahwa litin itu ngomongin tentang teks bacaan gitu. Jadi buat teman-teman yang ngerasa takut ngeliat teks, menurutku jauh lebih baik kalau dilatih baca teksnya. Kayak di obat fokus gitu, obat fokusnya dibaca setidaknya tuh kalau lagi nggak pengen banget baca gitu ya, setidaknya tuh satu artikel aja dibaca gitu. Jadi bener-bener jangan sampai enggak sama sekali. Karena itu paling 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 ngebantu kita buat mahamin subtes litin, gitu. Terus ada ini juga teks bacaan pengertiannya itu secara info aja gitu, karena di UTBK pun nggak akan bahas itu sebetulnya. Dan gagasan pokok, intinya gagasan pokok tuh apa yang lagi dibahas, itu doang secara sederhananya. Boleh next? Nah, di next ini itu minta pendapat teman-teman tentang litin. Aku tuh pengen tahu dari teman-teman alternatif valen nih, Alterian, gimana sih pendapat kalian tentang litin? Apakah litin semudah itu gitu di menurut kalian? Tolong berikan aku pendapat kalian tentang litin, guys. Satu kata, dua kata, tiga kata. So-so, Kak. Wow, keren 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 keren. Jelek banget lagi tulisan di sini ya. So-so. Yang tahun ini gak dulu. Aku belum kenalan lagi, baru sadar. Sorry, sorry. Gak dulu. Anyway, namaku Vea, guys. Dan please jangan panggil aku kakak. Oke. Tahun kemarin jujur agak anomali. Oh ya, ini tuh tahun kemarin ya maksudnya ya? Anomali ya? Ya lagi, bener banget. Apalagi sebenarnya anomalinya tuh khusus di ini aja sih, di yang tiba-tiba ada saintek dan soshum. Gak mudah tapi gak gampang. Gak mudah tapi gak susah. 50-50. Oke, 50-50 ya. Tiba-tiba ada molekul. Minuman alkohol lagi sama tiba-tiba ada eh, ekonomi. Meanwhile aku anak IPA kayak, hah? Apa ya kemarin? Ceteris paribus. Nah itu tuh aku kayak, apa itu ceteris paribus? Kenapa tiba-tiba ada ini di dunia ini gitu? Emang itu agak kocak jujur. Aku kayak, wow. Sebenarnya anak IPA pun waktu menghadapi soal susu ya, yang nanyain nama apa sih nama ilmiahnya apa gitu kalau nggak salah. Itu juga agak-agak sih jujur kayak saya IPA tapi jujur saya kurang suka kimia nih kebetulan gitu. Terima kasih banget untuk panitia UTBK 2025. Semoga yang tahun ini jauh lebih serius ya, jangan gitu. Meski itu pasti serius sih, cuman ya kalau bisa lebih manusiawi dikit. Aku pas buka LinkedIn kemarin langsung mau matiin layar monitor. Wow! Kayak 5 nomoran soal IPA. Iya bener bener bener. Tapi waktu kalian yang ngerjain soal yang tiba-tiba ada soal anomali itu, kalian pilih kerjain itu di awal apa gimana? Soalnya beberapa orang bilang kalau mereka tuh ada soalnya di 5 soal awal kan. Kalian pilih apa? Kerjain di awal atau justru kalian pilih diterakhirin aja?
Aku di-skip dulu, oke. Ada yang di-skip dulu, skip dulu skip dulu. Iya, aku 5 soal awal terus aku langsung skip ke belasan. Iya, bener banget. Aku juga sempet ini kan denger Cik Gufi di kelas. Cik Gufi tuh bilang kalau kita ngerasa kayak ini tuh susah banget, lebih baik kita skip aja daripada nanti kita bad mood. Karena masih ada 25 soal yang harus kita temenin gitu. Kalau yang 5 soal nggak beres, udahlah skip aja dulu, skip. Oke, boleh next Kak Bibub. Oke. Halo Kak Bibub, apakah lag? Halo, Bibub. Suaraku sorry guys. Oke, thank you. Nah, sekarang masuk ke soal pertama, uji literasi. Teman-teman, adakah di sini yang mau jawab soalnya? Harus ada sih. Next stage dong, please. Please, please, please ada yang next stage dong. Ayo dong, guys. Tidak ada yang salah di dunia ini jika itu adalah DWU. Jadi ayolah next stage, guys. Adakah yang mau teman-teman next stage untuk jawab pertanyaan ini? Ayo dong, next stage dong. Di sini rame loh, ada Ciel, ada Lightning, McQueen, ada Meong Neon, ada Nesha UGM, Fiska Indihome, Anugi, Velsi, Balkisyu, Lufen, Hu, Wiyun, Theodore. Rame nih. Semuanya aku sebut kah? Ayo dong, next stage dong guys. Siapakah yang mau jawab soal ini? Ini adalah soal eyedrop. Eyedrop fase 1 kita. Ayo dong guys, next stage dong. Ayo dong. Oke, ada Ade. Ada deh. Oke, ada deh. Boleh naik dong, ada deh. B kah? Wah, B kah? Harus naik dulu sih biar tahu. Kalau nggak naik nggak tahu. Boleh banget ada deh. Ayo next stage ada deh. Untung ngomongnya ada deh ya, bukan adalah pokoknya. Curiga jawabnya nanti ada deh juga. Ayo dong, ada deh. Naik, ada deh. Ayo dong, naik. Kalau nggak naik, nggak jadi. Kok tiba-tiba Fiska yang naik? Kok Fiska itu ada deh? Oke, Fiska. Gimana cara kamu jawab soal satu ini dan apa jawabannya menurutmu? Boleh dibaca dulu, santai saja, santai saja. Rizka ini nggak ada suaranya nggak ngomong kah? Kok nggak ada suara? Loh, kok nggak ada suara? Waduh, nggak ada sinyal kah? Nggak ada sinyal kah? Atau ada yang mau naik dulu teman-teman? Max, mau naik nggak Max? Halo, Udah ada suaranya. Halo Fiska, Fiska mau kemana nih Fiska? apanya yang kemana tuh? Hah? Mau kemana? Mau kemana? Mau ke PTN mana tahun ini? UI tahu. Wis, Fiska UI, kita doain guys, semoga Fiska lolos UI tahun ini. Amin. Oke, gimana Fis? Cara jawabnya gimana dan apa jawabannya? Amin, amin, amin. Yang B Kak, yang B. Oke, kenapa yang B?
Karena menurutku di paragraf satu ini kayak kayak, ada masalahnya gitu kan, kayak perubahan iklim gitu dampaknya. Terus, eee, ini, ada upayanya yaitu kebijakan seperti pengurangan emisi karbon sama penghijauan kota. Oke. Jadi jawabannya yang B. Yang B menurutku. Oke, good job. Kenapa aku mau nanya, kenapa jawaban duh kok kecoret sih? Kenapa jawaban yang A salah? Karena karena apa ya, nggak menjelaskan sebab sebab, Kak. Soalnya yang menjelaskan sebab-sebab tuh yang di paragraf satu bukan paragraf 2. Oke. Apakah setuju teman-teman bahwa jawabannya yang B? Kok bisa dicoret-coret sih, guys? Oke, bisa. Setuju setuju. Oke, congrats Fiska. Kamu harus bilang assalamualaikum UI karena tahun ini kamu punya kemungkinan besar nih lolos UI nih. Amin. Amin amin. Oke, thank you ya Fiska. Next guys, kita Iya. ke soal berikutnya. Uji nyali kedua itu nanyain tentang ringkasan. Dan ini juga adalah soal air drop, teman-teman. Lagi-lagi adakah yang mau naik, teman-teman, ke stage untuk jawab soal ini? Ini soal gampang banget. Sebenarnya sih mau soal gampang, mau soal susah, gak ada salahnya sih buat naik. Karena kan kita diskusi ya, guys. Jadi kalaupun ternyata kayak kita jawab A, ternyata jawabannya B, kayak ya udah, yang penting jawab. Adakah yang mau naik, teman-teman? Ayo dong, naik dong. Uji nyali, guys. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Ayo dong, naik, guys. Nesya UGM. Nesya, apakah kamu mau naik, Nesya? Kalau kamu naik, Niskaya, kamu lolos UGM. Bentar, Kak, baca dulu, Kak. Oke, oke. Saram, C. Oke. Saram sudah mendebak nih. C nih kayaknya nih, gitu. C, C, C. Kemacetan kota disebabkan ketimpangan antara pertumbuhan kendaraan dan fasilitas transportasi publik. Oke, apakah jawabannya C atau A atau justru B? Waduh, C sepertinya. C sepertinya. Menarik nih, menarik nih. Menarik nih, beragam ya jawabannya C ya. Semoga Nesya nggak tiba-tiba jawab C karena teman-temannya milih C nih. Teman-temannya, teman-teman kita, sorry typo. Gimana teman-teman? Kok teman-teman? Gimana Nesh? Ayo dong naik Nesh. C, soalnya paling panjang. Riva, please. Silahkan jawab. Ini, apa sih? Lupa mau ngomong apa. Hilangkan pikiran itu, Rivo. Sebenarnya sih nggak apa-apa juga sih kalau mau mikir gitu. Tapi jauh lebih baik nih buat tim skor 800 ya, karena kita anak-anak skor 800 nih. Di sini ada 26 orang yang skornya 800 di UTBK tahun ini. Jadi kita harus tahu alasannya secara pasti kenapa jawabannya yang C. Ingat ya guys, di sini kita ditanya ringkasan, bukan gagasan utama doang. Gitu. Kalau sempat terkecoh kalau ditanyain gagasan utama doang, kemungkinan besar kita harus baca obat fokus hari ini. Jujur tapi aku sempet heran sih sama yang, ngerasa kayak nggak suka baca obat fokus, karena seru banget bacaan obat fokus, tapi emang nggak setiap momen kalau kita ngerasa semangat baca opvok. Kadang ada momen di mana kayak opvok nih agak bikin ngantuk gitu. Tapi kalau tiba-tiba jadi ketemu artikel yang seru,
Jujur jadi seru banget. Karena aku pernah nemu artikel yang aku rasa kayak ini seru banget. Ayo dong Nesya, naik Nesya. Tapi teman-teman kalau bisa naik dulu baru jawab, karena biar aku tahu kalau kalian pasti naik. Biasa manusia butuh kepastian teman-teman. By Max C. Oke. Ayo dong naik Nesya, atau teman-teman yang lain mau naik duluan, jadi Nesya bisa di next nomor. Ayo dong, naik dong, naik dong. Namanya juga uji nyali, masa uji nyali nggak ada yang nguji? Aku juga tadi mikirnya pas di atas. Ya kan, Fiska? Bentar Kak, masih ragu-ragu. Nggak apa-apa, please Nesa, nggak apa-apa, naik aja. Justru kalau kamu ragu dan kamu jadi paham kalau misalnya kamu jawab bener, kamu jadi tahu kan kalau oh ternyata gini ya mental naik ke stage gitu. Tapi kalau kamu tahu terus kalau kamu jawab terus rasanya kayak ternyata jawabannya kurang tepat. Ya udah, siapa juga yang mau nyalahin orang lagi belajar? Biasanya justru orang-orang yang salah jawab di DWU itu lolos UTBK. Pilihan satu. Please guys, ayo naik naik Nesya, naik Nesya. Ayo dong, naik dong, naik dong. Ayo dong, naik dong. Berdasarkan data apa? Waduh, berdasarkan data apa ya? Agak gawat nih kalau ada Bimax nih. Oke, hai Nesa. Halo Ini Kak, kalau aku tanya Nesa mau kemana, too much gak? gak apa-apa banget Kak. Siapa tau nggak baca ini kan, nggak baca tulisan nama. Waduh. Oke, Nesa. Nesa mau ke UGM bener gak? Benar. Aku tebak Nesa mau ke jurusan Ayo mana tebak. psikologi. Aduh, salah. Aduh, teknik kah? Perteknikan? Aduh, salah juga. Oke, kedokteran. Aduh, ketinggian kalau kedokteran Kak. Biologi, mene. Kak ini, tebak-tebak. Yang mana yang bener Nesa dari semua tebakan kita? Aduh, salah semua. Loh, semua guys. Salah semua Hampir tebakannya. gitu, masih ada yang satu fakultas lah gitu. Ada satu fakultas. I'm sorry, katanya salah semua tebakannya. Coba kamu yang tebak, I'm sorry. Ilkom. Ya Allah. Ilkom bener, Ilkom. Bukan Kak. Aduh, Ini fakultas FEB. FEB. Oh, FEB tuh ada apa aja ya? Bisnis, manajemen, Nah, akuntan, benar. mene. Tadi udah Aku dijawab mene sama oh, akuntan. akuntan Kak. Wah. Harusnya tadi aku bawain ini ya, soal yang matematika itu. Aduh, nyesel Aduh, jujur. aduh. Nyesel banget, nyesel banget. Aduh, padahal udah ini tadi mau dibawa cuman kayak next pertemuan aja deh gitu. Taunya harusnya sekarang. Oke, boleh dong. Gimana menurut Nesya cara jawabnya dan apa jawabannya? Kalau aku tadi, aku baca, kalau menurut aku ya Kak, ini maaf banget ini kalau salah ya, maaf banget. Di sini nggak boleh ada maaf salah. Tarik tarik maafnya, tarik maafnya ya. Kalau yang C itu kan di situ ada fasilitas transportasi publik kan, tapi menurut aku di sini di apa ya, di tek teksnya tuh nggak ngebahas, maksudnya nggak ada kata itu. Jadi kalau aku jawabnya yang A. Cuma maaf ya kalau salah. Oke, kamu jawab yang A. Oke, kamu open discuss-nya nih. Tadi ini ya, aku lupa ke Fiska nggak open discuss. Open ya? Aku nanya ya? Kamu open discuss nggak? Aku pengen tanya nih. Jawab open dong, please. Maksa ini mah, maksa. Halo, Nesa. Halo Kakak. Oke.
Aku mau nanya, kamu open discuss tidak? Open? Oke. Sebagai ceritanya tuh aku nggak tahu gitu ya kenapa jawabannya C. Nah, aku mau tanya gitu, kenapa jawabannya C, kenapa jawabannya A? Kenapa menurut kamu jawabannya nggak C? Enggak, kamu tadi jawab ya, karena fasilitas transportasi publik. Oke. Mmm, Gimana ya pertanyaannya? Oke deh, boleh nggak kamu kasih tahu aku apa yang kamu tahu di teks ini, untuk aku jadiin itu sebuah ringkasan? Karena kan di sini nanyain ringkasan dan anggaplah bahwa aku tuh nggak tahu ringkasan itu apa. Eee, kan kalau ringkasan kan inti ya, Kak, inti dari apa, inti dari paragrafnya. Nah, di Oke. paragraf ini dia kan ngebahas kota-kota di Indo tuh menghadapi tantangan transportasi. Terus bawahnya tuh, eee, yang tentang pertumbuhan itu bentar Kak, baca lagi. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi sesuai dengan kapasitas jalan. Nah, dia tuh, apa namanya, termasuk tantangannya kan karena kendaraan pribadinya makin banyak, sedangkan kapasitas jalannya dikit. Nah, upaya pemerintah dengan membangun transportasi massal juga masih belum maksimal. Maksimal karena rendahnya minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi. Jadi yang perlu digarisbawahin tuh tantangannya, terus apa namanya, pertumbuhan jumlah kendaraan juga nggak sih, Kak? Aduh bingung. Pertumbuhan jumlah kendaraan, oke. Kapasitas jalan juga tuh, udah kayaknya itu deh, Kak, udah. Oke, berarti di sini tuh intinya tuh tantangan transportasi ini tuh berhubungan sama si jumlah kendaraan pribadi tuh yang makin banyak gitu ya, sedangkan kapasitas jalannya tuh ya udah segitu-gitu aja gitu. Jadinya tuh macet gitu karena terlalu banyak orang yang lewat. Iya bener, Kak. Dan di sini kan sempat nyebut ya kalau udah ada transportasi umum ya kalau nggak salah, mana sih? Transportasi umum asal masih belum maksimal karena rendahnya minat. Nah, beralih dari kendaraan pribadi, berarti kan kemungkinan besar yang dimaksud adalah transportasi Transportasi umum, tapi masih rendah yang mau ke sana gitu kan. iya Nah, dari situ akhirnya kamu memilih jawaban yang A, masalah transportasi di kota besar disebabkan kurangnya infrastruktur jalan. Kalau yang iya, C tidak terpilih karena fasilitas transportasi publik yang tidak ada di teks. mhm. Oke, aku keep jawabannya. Thank you so much, Nesha. Iya, maaf ya, Kak, kalau salah. What? Why? Kenapa minta maaf? Gak ya guys, karena Nesha minta maaf, jadi next pertanyaan Nesha lagi yang jawab. Aduh Oke, oke, gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Ntar jawab lagi ya. aduh, Kak, gantian, Kak, kan masih banyak, ada yang lain nih, Loh, ganti-gantian, loh. Kak. Loh, ya udah ya udah, ya udah ya udah. Udah aja ya guys alasannya. Kan nanti ini bakal lama ke siapa yang mau naik gitu ya, nanyain mulu. Oke, jadi teman-teman tadi ada yang jawab C, ada yang jawab A gitu ya. Jadi sebenarnya jawabannya yang mana sih? Nah, jadi jawaban yang sebenarnya adalah yang C. betul, yang C. Itu. Kenapa kenapa jawabannya yang C, padahal di situ nggak ada fasilitas transportasi publik. Nah, tadi sebenarnya Nesya tuh udah sempet notice, cuman emang nggak ke apa ya disebutnya, nggak kepikiran aja gitu, karena ini perlu kita simpulin gitu kan. Nah, di sini Mhm, kan kita pertama tuh dia sebut kalau kenapa saya selalu kecoret-coret ya guys, sorry. Di sini udah nyebut tentang kemacetan kota besar disebabkan ketimpangan antara pertumbuhan kendaraan. Ada kan tadi secara tertulis tuh dibahas kalau pertumbuhan jumlah kendaraan ini tuh nggak sebanding sama kapasitas jalan gitu. Nah, disebut lagi dengan fasilitas transportasi publik. Di kalimat terakhir kan sempat Nesya sebutkan kalau di situ tuh masih belum maksimal karena rendahnya minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi di sini kan kemungkinan besar masuknya tuh ke transportasi umum, kendaraan umum, karena kendaraan pribadi, kendaraan umum gitu, itu doang kan 2.
Nah, makanya di situ jawabannya yang C, teman-teman. Kayak gitu. Sebetulnya Nesya tadi kurasa sebenarnya dia kayak ragu-ragu gitu loh, bukan dia nggak bisa. Oke, thank you Nesya. Itu sebenarnya udah good job banget. Aku berharap next question kamu yang jawab, tapi kamu tidak mau. Tolong belikan tepuk tangan untuk Nesya, teman-teman. Keren, ayo temenan. Asik, punya teman baru. Ragu-ragu sama nervous, Kak. Ya kan? Gak apa-apa. Namanya juga uji nyali. Orang-orang uji nyali tuh biasanya takutnya cuma pertama, kedua doang. Next-nya tuh udah yang, sinilah saya jawab, ya elah gampang gitu. Boleh next, Kak Bibub? Oke, guys, ini soal seru banget nih karena kita udah masuk ke soal-soal yang paragrafnya ada 4 gitu. Kenapa sih aku selalu mencoret-coret? Oke, siapa dari teman-teman yang mau naik ke stage? Berani berani salah, kita sebut lah ya berani salah. Bukan berani bener ya, berani salah. Karena di sini teman-teman takutnya kesalah, jadi berani salah. Kalau takutnya ke bener, berani bener. Ayo dong, naik dong, please dong, naik dong. 5 orang udah naik biar cepet. Ayo kakak, next soal. Tuh kan, Nesya didukung sama semua orang buat next soal. Gak mau sih tadi. Ayo naik dong. Siapapun yang mau naik, ayo guys. Naik, naik, naik. Kalau enggak, Anugi deh yang naik. Tuh, ayo kamu gantian. Vanesha katanya mau naik. Ayo Anugi naik, naik. Ayo dong, naik dong guys. Jangan. Kok jangan sih? Kok jangan? Lightning McQueen. Ayo naik dong, Lightning McQueen. Buat jadi kenangan nanti setelah lolos, ketika orang-orang nanya, Kak, waktu kakak masih belajar, itu kakak ini nggak sih, takut salah nggak sih? Terus kamu bisa jawab, takut salah? Apa itu takut salah? Gitu. Kan seru tuh. Ayo dong, naik dong, naik dong. Bahasa Indonesia tuh sebenarnya kayak gampang banget. Nah, justru yang bikin seru adalah ketika kita deg-degan. Itu sih yang bikin seru. Kayak, aduh, apa nih jawabannya nih? Gitu. Padahal kan kayak awalnya tuh kita udah tahu nih jawabannya pasti yang A nih. Pas udah naik, waduh ragu bener gak ya gitu. Seru banget nih kalau kayak gitu tuh. Ayo dong, sampai 44 nih aku tunggu nih. Ayo dong, naik dong. Ntar orang-orang yang nonton record ini kebingungan kenapa isi Discord-nya, sorry, kenapa isi DWU-nya cuman minta naik stage doang. Ayo dong, naik dong, naik dong. Aduh, suaraku kurang baik. Ayo dong lah, Lightning McQueen gak jadi jawab nih, Lightning McQueen. Ayo dong, naik dong teman-teman. Kan kita calon maba tahun ini. Ayo dong, naik dong. Aku hitung nih. 10, 9, 8, 7, 6. D kah? Max, naik dong Max. Kok Max sih? Max, naik dong Max. Ayo dong Max, naik Max. C kah? Habibi. Aku juga D. Oke, ada yang D, ada yang C nih. Tapi tak tahu loh. Nomor berapa sih nih? Nomor 4 ya? Oke. Ayo dong, naik dong. Masa gak ada yang mau naik sih? Gak seru banget nih kalau nggak ada yang naik nih. Aduh, rame di sini kak, ada tamu. Waduh. Fiska mau naik lagi, Fiska. Oke, boleh. Boleh, Fis. F. Saram, please deh. Di sini nggak ada F, adanya G. Oke, hai Fiska yang mau UI. Halo, Oke, 2 kali jawab berarti ada kemungkinannya suara 2 nggak? kali lebih besar. Ada, aman. Aman sekali. Oke, Fiska mau baca soal dulu. Baca soal. Baca teksnya dulu. Baca teks semuanya nih. Bebas. Caranya Fiska gimana buat kerjain ini? Jadi gini, di sini kan pernyataan yang benar ya Kak tentang CryptoCats. CryptoCats berdasarkan teks. Nah, di Oke. sini nggak ada keterangan kalau misalkan CryptoCats diproduksi pertama kali di Korea Selatan. Aku Oke. baca tadi nggak ada. Iya.
Terus Singapura menjadi negara dengan basis penggemar CryptoCats terbesar. Nah, ini emang ada Singapura gitu, tapi nggak disebutin kalau uh, Singapura tuh basisnya tuh terbesar gitu, Kak. Oke. Terus kebutuhan masyarakat akan mainan menjadi alasan utama popularitas CryptoCats. Kebutuhan masyarakat kan, di sini aku bacanya didorong oleh fear of missing out alias FOMO. Berarti mereka tuh nggak butuh-butuh banget gitu, mereka tuh mereka tuh cuman FOMO aja gitu. Oke. Oke, terus nah aku bingung nih antara D sama E. Tapi aku lihat teks. Yang E dulu deh, Kak, yang E dulu. Oke. Aduh suaraku. Gimana tuh? Yang E ini kan katanya CryptoCats ini menjadi ceritanya tuh cerita karakter gitu. Jadi strategi pemasaran kan, Mhm. utama gitu. Tapi di sini strateginya tuh eksklusivitas gitu. Bukan tentang cerita karakternya, tapi malah mereka manfaatkan konsep kelangkaannya gitu. Jadi karena aku analisis soalnya, jawabannya yang salah itu semua gitu, jadi jawabanku yang D gitu, Kak. Oke. Wow, berarti kamu kenal Raffi Ahmad dong? Waduh, Oke, agak jawabannya yang D mhm, menurut Fiska. Ditanya sama Habibie, yang C terlalu umum ya? Gimana, Fis? terlalu umum. Aku mikirnya bukan gitu sih, cuman karena bertentangan aja gitu. Di sini bilangnya karena FOMO, tapi di sini karena kebutuhan masyarakat. Yeah. Jawaban yang benar adalah yang D. Betul banget, Fiska. Congratulations, kamu berhasil menyelesaikan satu soal TO. Keren, 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 keren. Yeay. Thank you, thank Congratulations. you. Keren, keren. Siapapun yang naik ke uji nyali keren. Oke, thank you Fiska untuk jawaban nomor 4 dan penjelasannya sangat-sangat keren banget. Jauh lebih oke teman-teman tadi waktu awal-awal jawab di nomor 1 masih yang deg-deg gitu. Tapi sekarang udah yang chill kan, kelihatan kan? Udah yang kayak, Iya. sinilah jawab gitu. Mau salah mau bener bodo amat, yang penting jawab dulu. Keren Fiska, jujur. Anak UI emang nyalinya sekeren itu emang. Amin. Amin. Oke, kita next question ke nomor 5. Nomor 5. Pertanyaan adalah istilah blind box dalam teks memiliki makna. Oke. Adakah teman-teman di sini yang mau jawab juga blind box? Oke, Max. Max naik dong, Max. Ini benerkah real rame ada tamu? Curiga nih, nanti Max sebenarnya nggak mau naik aja. Real, real, oke. Ayo dong, guys, naik guys. B, oke Nesha. Nesha mau naik lagi nggak Nesha? Suhopi, Suhopi, ayo dong naik dong Suhopi. Kenapa jawabannya B, Suhopi? Kok jadi sih? Kan tadi udah E. Sekarang tambahin H nih, Ayo, gimana guys? Naik dong, naik dong. Percaya saja pada diri sendiri. Wait, oke ditunggu. Nesha, oke, good job Nesha. Nah, gini dong. Mental anak UGM tuh kayak gini. Oke, halo Nesha. Halo, Kak. Oke, keren Nesha. Oke, gimana jawabannya Nesha? Gimana cara jawabnya? Nah, kalau nomor 5 ini sebenarnya kalau nggak pakai teks juga di tahun ini siapa sih yang tidak tahu dengan blind box, ya kan? Betul Nah, banget lagi. nah di teks juga dijelasin kan blind box itu kotak misteri yang menciptakan elemen ketidakpastian
sehingga menarik minat konsumen. Nah, dicari nih di jawaban yang paling mendekati atau yang sesuai itu yang B, cara penjualan dengan kemasan tertutup yang tidak menunjukkan isi produk. Kenapa? Karena kalau yang A tuh kan metode produksi yang menggunakan konsep kelangkaan kan enggak, karena blind box sendiri tuh dia banyak kan, maksudnya enggak produksinya yang dikit gitu, enggak banyak malah. Terus kalau yang Mhm. C, penyebaran popularitas ke berbagai negara secara acak juga enggak sih. Dia kayaknya kalau blind box mungkin ke negara mana aja kali ya. Nah, kalau yang D, Oke. strategi pemasaran dengan produksi dalam jumlah tidak pasti juga enggak kan, karena emang blind box kan banyak. Terus kalau yang E, Oke. jualan barang secara acak pada konsumen, mungkin benar, cuma, secara acaknya apa dulu gitu, kurang jelas. Kalau yang B kan dijelasin tuh, penjualan dengan kemasan tertutup yang tidak menunjukkan isi produk, kayak gitu, Kak. Oke, ini sorry banget ya aku nggak coret-coret, Canva-nya nge-lag nih ternyata. Oke, thank you jawabannya. Aku mau tanya Max nih. Max apakah setuju dengan Naisha atau Max punya pendapat lain? Penasaran nih aku nih jujur. Setuju, setuju. Bener nih, nanti tiba-tiba kayak, kayaknya yang E deh gitu. Salah tadi? Oke, merasa salah. Apakah Max ngalah? Oke. Nesha, congratulations jawaban kali ini bener banget bahwa jawabannya yang B. Dan Alhamdulillah. alhamdulillah. Dan bener kata kamu, sebenarnya kalau sekarang semua orang udah tahu ya apa itu blind box. Dan seingat aku, eh ada nggak sih kata blind box? Seingat aku tuh tahun ini ada satu soal yang bahas tentang labubu, seingat aku ya. Mmm, duh, Dan nggak tahu deh. ada blind box-nya. So kemarin aku Mmm. dapet, tapi aku lupa ya itu di UTBK apa di TO. Seingat aku sih di UTBK. Oke, thank you Nesha untuk jawabannya. Keren banget kamu berani untuk naik lagi. Itu baru anak UGM. Thank you Kak Vea juga. Oke. Oke, next question teman-teman. Aduh, ini nggak bisa dicoret-coret lagi. Boleh next, Kak Bibuk. Number 6. Oke. Nomor 6, teman-teman. Cepet banget ya, kita udah nomor 6 aja nih. Ketahuan nih, emang skor kita bakal 600. Kok 600 turun dong? 800. Pokoknya nanti kalau tiba-tiba skor kita 800, kita kumpul lagi di DC, terus kita bikin JJ. Nggak mau tahu, itu harus kita lakuin nih. 800 ya. Oke, teman-teman, siapa yang mau naik? Gas, gas. Siapa yang mau naik lagi buat soal nomor 6? Mana perginya demokrasi di Indonesia? Biasanya yang pengen FH nih suka nih yang main kayak gini-gini nih. Mana nih? Kemana nih? Kok kemana? Siapa nih? Siapa nih? Ayo dong, beranikan dirimu seperti Nesha dan Fiska. Tidak perlu takut salah, karena hanya siapapun manusia pasti pernah salah gitu. Ayo dong, naik dong. Kayaknya aku rasa kalian lagi baca teks ya. Oke deh, aku tunggu 1 menit ya. Aku mah positive thinking aja. Aku kayaknya Edward baik. Boleh dong dijelasin dong Edward. Naik stage Edward. Ayo dong. Naik, naik, naik. Kenapa jawabannya A? Kenapa yang enggak? Aku yang enggak. Kenapa enggak yang B, C, D, E? Ayo dong, ayo dong. Alamak, alamak. Iya, A tuh. Diperkuat oleh Habibie Ayoyo coy. Ngomong iya A tuh Edward. Ayo dong naik Edward.
sudah didukung oleh Habibie? Ayo dong, jawab dong. Ayo Mas Habibie, kok dia jadi ngelempar Habibie? Ayo dong Edward, naik. Kenapa jawabannya yang A? Atau Habibie mau naik Habibie? Dua-duanya dah kalau nggak naik sini. Jawab nomor 6 sama 7 nih. Soalnya sama aja soalnya teksnya. Bentar Bang, pindah laptop. Oke. Kalian ngirim gift dia. Nesha, A. Oke. Ayo guys, naik lagi guys. Sebelum Nesha dan Fiska kembali naik dan merebut semua kemungkinan lolos UI UGM. Waduh. Ayo guys, nomor 6 guys. Aku lagi siap-siap nih mau nulis nih. Siapa nama di nomor 6 yang akan aku kalau ada yang mau naik duluan boleh. Enggak ada orang kita nungguin Edward ya. Oke, Habibie. Good job Habibie. Nah, ini nih baru nih, keren nih. Ah, sepertinya tersirat gitu ya. Oke. Halo Habibie. Habibie suaranya belum terdengar, apakah belum ngomong? Penyelamat aku. Next question nanti Edward ya, teman-teman. Habibie, halo. Aduh, sama kayak Fiska nih. Halo, halo. Oke, Habibie, gimana Habibie? Apakah suaranya sudah ada Habibie? Tin demokrasi dan tik demokrasi. Wah, seru nih. Kayaknya push to talk itu, Mas. Oh, oh halo. Kok nggak ada? Menarik. Fiska, langsung tutorial Fiska. Gimana cara kamu mengatasi mic-mu yang tadi sempet nggak ada? Oke, santai aja Habibie, kita tungguin kok. Masih masih banyak waktunya untuk nungguin mic. Santai aja, santai. Bro, santai bro. Iya, kayaknya kalau di stage juga bisa push to talk di setting. Oh, di setting. Baru tahu aku. Terus voice. Oke, semangat Habibie. Seru seru kali loh soal itu. Ubah ke voice coba. Nah, tutorial. Nih guys, yang merasa bingung caranya mengubah. Sudah ditutor oleh Fiska dan Max. Voice activity. Max sudah pakai PC nih kayaknya nih. Bersiap-siap next stage nih kurasa nih. Semangat Habibie, semangat Habibie. Halo, halo. Oke, sudah ada Ada. suaranya. Oke. Ada. Oke, Habibie Eh, mau kemana Habibie? mau langsung pada intinya aja deh. Yang A kan Waduh, karena oke. karena kan di sini di paragraf kedua kan ada tuh dalam kondisi demokrasi Oke. yang tipis, keberadaan institusi demokrasi dan penyelenggaraan pemilu hanya formalitas. Nah, jadi yang tim demokrasi itu sudah dijelasin tuh di paragraf kedua. Oke. Nah, secara nggak langsung yang tik demokrasi tuh di atasnya kan udah ada nih yang di paragraf pertama di hmm, oh ya nih dari dari sebuah proses yang dikenal sebagai au- auto correction dari laporan tersebut juga mencatat adanya penurunan kualitas demokrasi di banyak negara
dari demokrasi liberal menjadi demokrasi elektoral atau yang bisa diistilahkan sebagai perubahan dari demokrasi seutuhnya menjadi demokrasi prosedural. Fenomena ini sering dianalogikan sebagai pergeseran dari demokrasi yang tebal. Secara tidak Oke, langsung tuh tersirat di situ yang tik demokrasinya, gitu, Kak. oke, good job. Apakah mau seleksi B, C, kok seleksi? Mau jelasin kenapa jawabannya nggak B, C, D, E, atau merasa sudah cukup nih yang A aja pokoknya? Menurutku sih itu udah cukup sih. Soalnya kalau ngejelasin yang B, C, D, E itu aku bingung gimana jelasinnya. Oke, teman-teman semua apakah sepakat dengan jawaban Habibie kalau jawabannya itu yang A? Atau ada nih yang mau naik lagi buat bilang ke Habibie kalau kayak bukan yang A deh, kayaknya yang lain deh. Boleh-boleh tuh ada nggak kira-kira ada jawaban lain nggak? Ya, sepakat semua lagi Habibie, sayang sekali. Padahal kayak kamu sudah menanti perdebatan nih. Iya. Ya lagi kan. Aduh, Habibie apakah aku boleh tahu kamu mau kemana Habibie? Oh, aku ke UI, Kak. Please, suka nih. Banyak banget nih anak UI berarti. Iya. Oke, tahun ini akan semakin banyak anak UI. Semoga Habibie lolos UI di SNBT tahun ini. Amin, amin. Amin. Oke, thank you Habibie. Jawabannya benar bahwa jawabannya yang A dan ada di teks juga. Thank you so much udah ngejelasin ya Habibie. Oke. Oke, Terima kasih. karena teman-teman juga ya sama-sama. Kenapa aku dimakasih? Kan yang jawab Habibie ya. Oke, kita next question nomor 7 teman-teman. Karena teman-teman udah sepakat juga ya, jadi kita next ke nomor 7. Siapakah yang mau naik ke nomor 7? Boleh dibaca lagi teksnya kalau mau baca atau mau cari dulu jawabannya, gak apa-apa aku tungguin. Atau mau naik duluan kayak Fiska baru cari jawabannya, boleh juga teman-teman. Boleh apapun yang teman-teman rasa nyaman, lakuin aja. Sebenarnya aku tuh berharap ada yang debat gitu loh, kayak jawabannya bukan yang A deh, yang B deh gitu. Itu kan jadi seru banget. Sangat-sangat berharap nih jujur. Ayo dong, ayo dong. Trivia. Oke. Edward mau naik katanya. Iya nih Edward, Kak tadi mau pindah nih Edward. Apakah sudah bisa naik Edward baik? Anak baik yang lolos UGM adalah Edward ya guys. Sabar Pak, oke ditungguin. Kita mah santai ya guys ya. Edward mau 2 jam juga kita tungguin nih. Lagi ada orang. Oke, santai aja, santai. Ini mah santai aja. Oke guys. Menurut kalian kayaknya D ya. Oke, boleh dong Edward naik. Kenapa kayaknya D? Tapi belum bisa jelasin. Ya udah, setahu setahu Anda saja ada orang di kamar. Ih, alasan aja deh Edward. Alasan aja deh. Oke. Siapa yang mau naik teman-teman untuk jelasin kenapa jawabannya yang D? Menurut Edward sih. D sih bener Edward tuh kan. D sih bener Edward. Habibie lagi sih kalau kata akun yang naik nih. Max nih kalau nggak Max. Habibie, Max, Nesa, Edward. Dari tadi enggak sih, tapi tadi rame sih tuh ada WUGM, Balkis, Yu, siapa lagi?
Fiska. Ramai sebetulnya ini. D. D. Iya dong, naik dong. Kenapa D? Naik dong. So, kalau tiba-tiba aku bilang jawabannya bahaya. Naik dong. Siapa aja nih yang mau naik? Faye, Fai, Din, Ningrum. Sini ada yang pakai almet UI ya di fotonya, UGM nih. Luven. Anak UGM kata Kamala berani naik stage. WUGM, berarti dia mau ke UGM nih. Rivo nggak mau naik Rivo. Ayo dong naik guys, siapapun yang belum aku sebut juga boleh banget naik. Ayo dong, naik dong. The last question nih. Enggak sih, paling sampai nomor 9 lah kita. Ayo dong, nomor 7 nih, kan teksnya sama nih, tinggal dijawab aja. Masa nggak ada guys? Wah, gawat nih kalau nggak ada nih. Wah, apa-apaan ini Dewe ngulitin, gak ada yang ngomong. Ayo dong guys, naik dong. Waduh, D, UUGM, oke. Naik dong, oh Fiska. Kan Fiska ketagihan naik kan? Next-nya nih, ayo dong, ada lagi dong. Suka banget nih kalau Fiska udah naik nih. WUGM mau jawab next question gak WUGM? Halo Fiska. Fiska, aku tebak skor kamu pasti ini ya, gede banget ya di TO ya. Enggak, cuma 600-an di LBI. Berapa? 600-an di LBI. Cuman ya guys, tuh guys, denger guys. Cuman. Izin, Maksudnya cuman. kan belum nyentuh yang hype banget gitu lah, Loh, kayak Kavea. dong. Kok jadi saya yang dibawa-bawa? Lah bagus dong. Kalau kita bilang cuma 600, berarti kita pengen lebih. Kan tadi target kita 800 ya guys. Bagus Ah dong. iya. Masa kalau kita bilang 600 nih, udah 600, berarti kan kita nggak pengen lebih gede lagi gitu. Lebih keren nih jawaban kayak gini nih. Oke, gimana Fiska? Cara jawabnya gimana dan apa jawabannya? Ini kan dia bilang kayak apa peran paling berbahaya dari kalangan Demokrat hipokrit dalam proses pelemahan demokrasi. Nah, aku tadi baca paragraf 2 dan paragraf 3 nih, Kak. Di sini ada kelompok yang dari 3 elemen, kayak pendukung otoritarianisme, kaum demokrat yang hipokrit, sama para oligarki yang mengamankan agenda eksklusifnya. Nah, terus di paragraf 3, dia tuh kayak ngejelasin, kayak dampaknya tuh gimana. Dampaknya ini kayak virus yang menyebar perlahan. Terus disebarkan aktor-aktor yang mengaku demokrat, namun sungguhnya bersikap ambigu atau bahkan memusuhi demokrasi. Nah, aku setuju sih sama jawaban Kak Edward tadi, yang D, soalnya ada kata virus anti demokrasi gitu kan. Terus sambil pura-pura menjadi pendukungnya gitu. Soalnya di sini dia bilang ada demokrat yang mana ya? Pokoknya dia menyebar perlahan seperti virus, terus dia tuh secara eksplisit gitu nyebarinnya, Kak. Jadi berpura-pura gitu. Gitu. Oke, mantap. Minimal Kak Fiska adalah maksimal aku. Loh, Rivo, don't say that. Nggak boleh bilang itu minimal, itu adalah maksimal kita ya guys. Karena kita kan tidak tahu nih seberapa besar kemampuan kita. Siapa tahu Rivo tahun ini 800. Amin. Emang gak ada yang tahu guys. Kak Genta aja lolos 2 kampus loh. Keren banget. Oke, Fiska. Thank you so much. Jawabannya benar. Yang D. Congratulations, Laili, kamu berhasil menyelesaikan soal TL1. Yeay.
Yeay, dan kongres juga teman-teman yang udah jawab D, jawabannya memang D. Dan ini menurutku cukup wow gitu ya soalnya, dan aku salut banget kalian bisa jawab, keren 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 keren. Oke, karena semuanya sepakat kita bungkus. Next question nomor 8. Thank you Fiska. Oke, di nomor 8. Oke, thank you Kak Bibo. Di nomor 8, teksnya baru lagi nih, boleh banget teman-teman baca. Ini tentang pahlawan Skotlandia. Ini harusnya seru banget ya, karena ini adalah cerita Macbeth. Nggak tahu cara bacanya gimana. Iya, sama-sama. Kayaknya nggak bisa ngejelasin. Laptop aku kok nggak bisa buka DC ya? Hmm, curiga, curiga. Tutorial Kak Fiska. Oh, tadi yang pakai laptop siapa ya? Max, Max. Di tutorial kan udah Max, kenapa nggak bisa buka DC? Tapi aku juga nggak bisa kemarin buka DC. Agak nge-lag gitu di laptop. Habis itu laptopnya error. Sedih sekali. Oke, gimana guys? Nomor 8. Mungkin ini akan jadi nomor terakhir. Sebenarnya tinggal 2 lagi sih. 3 berarti sama 8. Ya guys, siapa yang mau naik untuk jelasin nomor 8? Hari ini ada 3 nama yang aku tulis ya. Ada Fiska, ada... Tunggu, lupa kan jadinya. Ada Nesha, sama ada Habibi. B kah? Ragu sih. Menarik, menarik. B kah? Ragu sih. Kalau ragu terus bener, seneng ya. Seneng lah, siapa yang nggak seneng? Wih, siapa nih yang naik nih? Rivo, oke. Rivo, calon skor 800 di UTBK. Good job, Rivo. Hai, Rivo. Halo, Oke. Rivo, gimana Rivo mau lawas kemana nih? Info dong. aku mau ke ITB insya Allah. Kan? Pantesan tadi dia bilang maksimal aku, itu minimalnya. Fiska, ternyata dia merendah, guys. Ya gitulah, guys, manusia ITB. Sebetulnya skornya pasti jauh lebih gede nih, Rivo nih. Oke, Rivo, bolehkah jelasin gimana cara kamu kerjain soal ini dan apa jawabannya menurutmu? Em, Pertama baca teksnya dulu, terus kalimat yang lumayan penting tuh ada di paragraf 1 akhir, di mana dia bilang, aku mulai melihat mahkota bukan lagi sekedar simbol kesetiaan, melainkan sebagai hadiah yang harus berebut. Sama di paragraf 3 akhir. Nah dari situ baru lihat di kunci jawabannya. Kalau yang A, simbol kekayaan menjadi simbol penderitaan abadi itu salah karena awalnya dia menganggap itu sebagai kesetiaan. Terus yang C, dari hadiah yang harus direbut menjadi simbol kemenangan mutlak. Itu benar, tapi dia tuh nggak sampai akhir cerita, tapi cuman pertengahan cerita aja. Kalau yang D, Oke, dari lambang kehormatan militer menjadi lambang kekuasaan politik, itu nggak disebutin di dalam teks ya. Terus kalau oke, yang E, dari sumber ketakutan menjadi sumber keberanian untuk bertindak juga nggak disebutin secara langsung di teks. Jadi yang benar yang B sih, kalau menurut aku. oke. Yakin jawabannya B nih? Yakin yakin. Seberapa besar keyakinan Rivo untuk jawab B? Sebesar aku masuk ITB. Waduh, keren. 1 sampai 10 deh, boleh nggak skill rating? Skill rate keyakinan. Berapa ya? 10 dong. 8,5, 8,5. Oke, 8,5. Bagus. Berarti 10-nya nanti ya guys, pas
Pas ujian nih langsung, "Wah, sorry teman-teman ITB bersaing dengan Rivo," gitu. Wah, gokil. Oke, apakah teman-teman semua sepakat atau ada yang punya jawaban lain nih? Rivo siap bersanding dengan King Surya, asik. Sepakat, sepakat banget. Oke. Jadi, jawaban yang benar adalah jawabannya adalah B, betul banget. Turun ya. Betul banget, Rivo, bahwa jawabannya yang B. Congratulations. Rivo sudah oke banget nih buat ikut ujian tahun ini. Punya punya kemungkinan yang semakin besar menjadi anak ITB tahun ini ya, Rivo. Kita doakan Rivo lolos ITB tahun ini. Amin, amin. Ntar ketemu di OSKM kita, Rivo. Wis, ketemu sama Max. Gokil. Tadi ada yang nanya ya? Mana tadi pertanyaannya? Ini soalnya sampai berapa? Soalnya sebenarnya sampai 10, tapi tadi kalau kalian sadar, ada satu soal yang aku hapus, karena nggak sengaja ke copy. Berarti sebenarnya soal ada 9. Sekarang ada soal ke 9, ada satu lagi terakhir. Selesai jam 11.30, jadi mungkin ini soal terakhir ya teman-teman. Biar kita selesai tepat waktu. Dan, oh iya, sama aku highlight karena ini pakai Canva ya, dan aku split layar. Kalau nanti ada yang teman-teman bilang terus aku nggak highlight, bukan berarti salah ya, tapi ya emang tab-kunya saja yang kayak gitu. Oke, boleh di next Kak Bibub. Oh, iya Ye, begitu Ye. Ye nggak mau naik nih Ye. Oke, nomor 9. Masih cerita yang sama, Macbeth, Macbeth, dan ditanya simpulan teman-teman. Simpulan. Aku lagi eval ADP. Oh, aku dengerin aja ya. Oke. Ih, jangan panggil aku Kak dong, teman-teman. Panggil aku V saja, V ya. B ya. B. Oke, B ya. Maksa nih berarti nih. Udah yakin banget nih Edward nih. Nggak ada ragu-ragu nih. Pokoknya B dah, pokoknya. B. Kata Max, B. Oke. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Ayo dong, next stage dong. Ini udah last question nih. Lawan rasa takut Anda untuk uji nyali literasi. Kalau di DWU aja berani, kemungkinan besar UTBK apapun yang terjadi pasti jawabnya serius. Pasti ini. B, 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 B. Oke, Habibie nih nggak mau naik nih Habibie nih. Naik lagi dia nanti. Kata aku mah Habibie sebenarnya pengen naik nih, cuman kayak, ayo dong yang lain gitu. Naik dong yang lain, biar kita aminkan mau lolos kemana nih. Gimana guys, adakah yang mau naik untuk jawab? Kalau ngerasa jawabanku bukan B, V gitu. Oke, ada yang mau naik nih. Good job. Edward baik naik akhirnya guys. Oke, hai Edward. Halo, halo, halo. Oke. Baru bisa connect laptop, Bang. Wis. Tadi berarti pakai HP dong? Iya, tadi pakai HP. Soalnya nge-lag itunya, Berat. wifi-nya. Wah, Kenapa? gimana sih ini ya? Berarti Edward niat banget buka laptop demi jawab uji nyali literasi. Loh, Aku nggak dijawab nge-lag, saya? iya, Oh, suaranya nge-lag. putus. Oke, kita ngomongnya Halo, pelan-pelan suaraku ada aja. nggak? Aku nge-lag, sumpah. Ada. Ada ya? Oh, anjir, Edward. E-nya easy uji nyali iterasi. Amin, semoga gampang ntar di UTBK. Asik. Oke, ini Amin. udah bisa aku jawab belum? Boleh, Halo? silakan. Bentar, Boleh. ganti wifi dulu nge-lag banget, sumpah. Oke, aman, ditungguin aman. Pakai web bisa juga. Kalau di laptop kita harus pakai apps kah? Atau web bisa? Pakai web bisa. Web bisa tinggal scan aja, iya benar.
Banyak Tapi web dari teman-teman nge-lag kita nggak yang sih? pilih pakai iya, bener juga sih, tapi kadang pakai aplikasi juga nge-lag aku. Iya bener sih, kadang nge-lag juga. Mhm. Halo, halo. Oke, Oke, udah aman-aman. lancar. Pertanyaan nomor 9. Apa simpulan yang paling tepat mengenai tema ambisi yang digambarkan melalui pengalaman tokoh aku? Di sini aku jawabnya yang B. Ambisi yang diwujudkan dengan cara tidak bermoral tidak akan membawa kebahagiaan melainkan siksaan batin. Ambisi dia tuh bisa kita lihat dari dimana dia mengatakan mahkotanya itu harus sebagai hadiah yang harus dia rebut. Nah, maksud cara tidak bermoral dia tuh di sini di paragraf yang paling terakhir tuh udah benar-benar menggambarkan kalau dia tuh sampai menjadi tiran, memerintah dengan rasa takut karena aku sendiri hidup dalam ketakutan yang paling dalam. Dari situ aku udah bisa melihat kalau jawabannya yang B. Kalau Oke. yang A, dia nggak sesuai, Jir, sorry, izin. Ambisi Pencet adalah oke. kekuatan positif yang dibutuhkan seseorang untuk seorang pahlawan untuk menjadi pemimpin. Iya sih, dia jadi pemimpin, tapi dia pemimpin yang tiran. Dan ini terdengar kayak pernyataan yang positif gitu, jadi nggak sesuai. Terus yang C, Oke. ambisi seseorang tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dari dorongan orang lain. Nggak terlalu mewakili apa yang disampaikan teks. Kalau yang D, Oke. ambisi untuk menjadi raja adalah takdir yang tidak bisa dihindari oleh toko aku. Gak masuk akal. Ambisi selalu berujung pada kekuasaan mutlak dan kemenangan atas semua musuh. Ambisi selalu berujung pada kekuasaan mutlak dan kemenangan atas semua musuh. Ini lumayan sih, tapi menurut aku yang lebih tepat itu B. Oke. Duh, susah nih. Oke. Izin bang, Teman-teman lain? izin. Oke. Teman-teman lain ada yang mau menyanggah gak nih jawaban dari Edward? Kayak, enggak deh, kayaknya Edward nggak B deh gitu. Kayaknya jawaban D justru deh yang katamu tidak masuk akal justru jawabannya D. Jangan Finally sanggah aku. akhirnya. Waduh, kenapa tidak mau disanggah Edward? Apakah kamu yakin 100% bahwa jawabannya pasti B? Aku yakin sih. Oh, kamu yakin? Oke. Seberapa besar keyakinanmu bahwa jawabanmu benar kali ini? Saya yakin aku sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Edward mau ke UGM bener gak? Amin. Iya, iya. Apakah satu jurusan sama Nesya tadi? Nesya apa emang? Waduh, wah tadi Nesya udah ditebak-tebak sama seluruh orang ini. Nesya tadi mau ke akuntansi. Oh enggak, aku bagian saintek, bang. Waduh, apakah dokter? Itu yang biasa dikatain red flag sih. Waduh, teknik dong ya. Iya, iya. Teknik nuklir, teknik mesin. FT sepertinya King. Aduh. Sebenarnya nggak ada yang bilang Izin. itu red flag kok guys. Itu bercandaan aja bercandaan. Takutnya ada yang kira serius. Oke. Jawabannya adalah yang yang B. Benar banget Edward bahwa jawabannya yang B. Congratulations. Dan sama juga teman-teman yang udah jawab tadi. Benar banget, benar banget. Sastra mesin, waduh. Oke, semoga Edward lolos UGM lewat SNBT Amin. tahun ini. Amin, Amin. 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 Berarti tahun ini kita teman-teman yang ada di sini
Sabar guys, bentar lagi 25 Maret berarti sekitar 4 bulanan ya, sekitar segitu. Sekitar segitu kita bakal ada yang OKK, ada yang pionir. Kalau ITB apa ya disebutnya ITB? ITB apa guys namanya? Oh, aku tidak tahu nih SKM. kebetulan. Oh, OSKM. Waduh, keren-keren banget ini teman-teman saya ini. Waduh. Oke, kita doa untuk kita semua, semoga kita lolos tahun ini ke pilihan 1 SNBT. Amin, amin. Amin, amin. Mari kita usahakan JJPTN itu, guys. Aduh. Oke. Sabar mau Mungkin expo, Jir. apa-apa? Udah nggak sabar mau expo. Waduh, waduh. Kapan expo? Expo sekolah kan? Iya, expo sekolah. Aduh. Kapan tuh kalau di sekolahmu kapan? Nggak tahu juga sih, kan belum masuk UGM. Aduh, iya lagi. Aduh, ntar kalau udah masuk, yakin banget nih aku Edward udah masuk langsung pakai almet UGM, set. Terus orang-orang Udah nanya, gila, Kak, gimana cara gila, gila. cara masuk UGM Kak? Terus Edward ngomong, oh cara masuk UGM, ya belajar aja deh. Waduh, Buset, gila waduh, sih, ganteng, ganteng banget itu mah, itu udah ganteng banget. waduh, ganteng banget sih, ganteng banget emang. Aduh, ntar pada nanya nih, Kak Edward boleh spill skor UTBK-nya nggak? Terus tinggal bilang Edward, spill skor. Wah, kayaknya nggak bisa sih, tapi yang pasti nggak ada yang 6, semuanya 7. Waduh, Buset, respect, izin. aduh, keren. Oke, thank you Edward udah naik dan mengusahakan untuk jawab di DWU kali ini. Yo, Oke guys, izin jadi tadi turun, yang aku Don. bilang ya bahwa, Turun. oke silakan. Oh iya, Kak Bibub udah selesai, thank you banget Kak Bibub. Oke. Oke, jadi teman-teman, tadi aku bilang bahwa ada 9 soal, kita tadi jawab 8, satunya lagi apa? Satunya lagi satu teks yang berbeda, aku rasa akan cukup memakan waktu, bukan memakan ya, menghabiskan waktu kalau kita entar berdiri alter tampil. Oh, cukup memakan waktu kalau kita bahas yang nomor 10 atau nomor 9 secara kenyataannya ya, karena teksnya baru gitu loh. Tapi apakah lebih susah? Enggak sih, sama aja. Nanti aku kirim materinya soalnya di, spreadsheet kayak biasa kayak teman-teman DWU di subtes lain gitu. Thank you so much yang udah aktif. Aku berharap next pertemuan di hari Minggu lagi di jam yang sama, jam 10, teman-teman bakal aktif banget kayak gini lagi dan teman-teman yang sempat ngerasa ragu nih kayaknya nggak bisa deh, kayaknya susah deh untuk jawab. Please jawab aja teman-teman, nggak ada salahnya, pokoknya nggak ada yang salah deh di sini. Kayak tadi Nesha waktu sempat ragu dan ketika dia salah apakah akhirnya dia ngerasa nggak mau jawab lagi? Kan enggak, akhirnya dia termotivasi untuk jawab lagi dan jawabannya akhirnya benar, karena rasa ragunya pun udah hilang gitu. Justru makin oke kalau teman-teman ngerasa, udah deh jawab aja bodo amat salah benar yang penting jawab, itu paling oke sih daripada selalu mikirin salah benernya sampai akhirnya nggak berani. Teks fisika kimia kematian UTBK adakah? Tahun ini nggak tahu nih, tapi next pertemuan tadinya aku mau bahas TO, tapi kebetulan ini yang aku bawa kebanyakan soal TO, mungkin aku bakal bawain soal TO yang awal nih, yang ada fisika kimianya nih kalau udah pada TO 1 nih. Nanti kita bahas soal TO ya di next pertemuan, yang ada fisika kimia itu, seru banget. Dan ekonomi juga tuh seru banget, apa semuanya yang aku bawa besok ya, fisika, kimia, ekonomi, wah seru banget tuh untuk kita bedah tuh. Mantap. Oke, tiba-tiba disuruh cari mall. Oke, belajar itu ya besok ya kita ya, hari Minggu jam 10 kita ketemu lagi. Aku upayakan bisa on cam ya, aku coba cari cara dulu. Dan bisa share screen. Oke, thank you teman-teman, udah jam 11.30. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait LinkedIn hari ini? Atau ada yang mau kasih saran buat DWU, kayak next pertemuan kayak gini dong gitu? Atau gimananya gitu?
Boleh banget. Next pertemuan, PA nggak boleh on cam misalnya. Ayo dong, berikan feedback, bukan feedback sih, berikan pendapat kalian tentang DWU sekarang. Sebenarnya ini DWU pertama aku sih, jadi kalau kalian ngerasa ini DWU pertama aku juga nih ikut DWU, sama kita guys. Perdana on cam please, on cam Kak. Jadi aku usahakan ya bisa on cam ya. Several people are typing. Oke. On cam, on cam. Oke. Aku on cam tapi kalian pas jawab on cam ya. Cam. Aku tidak oke. Oke, waduh, Habibie udah oke nih. Oke. Boleh, oke. Duh, lah kok duh sih? Boleh, oke, boleh. Ditantangin ya guys. Kita mah kalau ditantangin ya udah gas. Apa itu tantangan yang tidak kita okein guys? Bolehlah, oke. Oke, next pertemuan kita ketemu jam 10.30. Aku tunggu lagi teman-teman di sini. Tadi tuh ada 26 orang dan udah ada 4 orang yang keluar. Sekarang baru banget sih keluarnya juga. Oke, thank you so much udah hadir. Yay. Oke, yay. Thank you so much udah hadir di pertemuan kali ini. Aku happy banget ketemu sama teman-teman. Happy banget juga kalau teman-teman aktif. Aku harap next bakal banyak banget yang aktif. Oke. Kalau gitu aku tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan selamat siang teman-teman di weekend ini. Makasih juga. Kalau siang-siang tuh enaknya ngapain ya? Siang-siang hujan hari Minggu. Enaknya belajar. Thank you. Oke. Just call me Vea, guys. Nggak usah pakai K, guys. Masak mie, waduh. Oke, aku N ya, teman-teman. Bye-bye.